Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dismita Dordani, NIM 1147380, asal dari Sunan Rita 23. Saya dari buku 4, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang acara ketika Sistem Informasi Lingkungan dengan judul Peta Kemiringan Lereng dan Sayatan Terskala. Pertama-tama, aplikasi yang kita gunakan yaitu adalah ArcMap. Kemudian, kita pilih New Maps, My Template, Line Map. Kita akan menggunakan data yang telah digunakan pada acara kedua kemarin, yaitu batas administrasi dan kontur. Kita lihat saja. Dan jika sudah seperti ini, yang pertama-tama yaitu kita properties terlebih dahulu, kemudian koordinat sistem, jangan lupa kita atur dulu ke 49 BGS. Kemudian jika sudah seperti ini, kita akan mengubah data kontur tersebut. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita klik kanan di elevation, kemudian field calculator. Jika masih ada huruf M di belakang, maka kita menggunakan rumus Python. Kemudian klik elevation, kemudian kita replace. Jika masih ada angka atau huruf M di belakang, kita ketik rumusnya M, kemudian koma, titik petik 2. Kemudian kita oke. Jika sudah, kemudian kita akan menambahkan field baru di sini, generate field, kemudian kita namai ketinggian. Dengan tipenya yaitu float, lalu kita oke. Kemudian klik kanan di ketinggian, field calculator, kemudian kita ganti ke VB script, kita hapus sini, kita masukkan elevation, kemudian kita oke. Jika data kita sudah desimal atau tidak ada koma di belakangnya, kita bisa lanjutkan, namun ketika ada koma, kita klik kanan pada elevation lagi, field calculator, kita ganti ke Python, kemudian elevation, kita klik 2 kali, kemudian kita replace, tipenya kita ganti string, kita replace lagi, kita ganti dengan petik 2, titik, petik 2 lagi, koma, petik 2, koma, petik 2, kemudian kita oke. Berhubung di data saya tidak ada, kita lanjutkan saja. Kemudian jika sudah jadi seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat data tin. Data tin sendiri kita bisa buat dengan kita klik ke Art Toolbox. Kemudian kita ke Regionalist Tool, kemudian kita ke Data Management, klik tin, kita buat Create tin. Sini kita akan menggunakan namanya yaitu tin, lalu kita save. Koordinat sistem jangan lupa. Kemudian input fiturnya yaitu kontur 50. Dan height fieldnya yaitu ketinggian. Lalu kita klik OK. Sini masih memproses, kemudian jika sudah jadi akan menjadi seperti ini. Dan di sini sudah tertulis Create tin. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengubah data tin ke raster. Klik Art Toolbox lagi, kemudian kita klik Conversion, kita klik From tin, lalu tin to raster. Input tin yaitu tin, kemudian outputnya kita sesuaikan saja ke sini. Kita namai tin to raster. Dan output datanya seperti itu, metodenya tetap saja, langsung kita oke. Setelah datanya jadi, kemudian kita akan membuat slope. Dengan cara kita klik yang surface, kemudian klik slope. Dengan input rasternya yaitu tin to ras. Kemudian output rasternya masih sama. Dan output misalnya kita pakai persen rise karena kita akan menggunakan klasifikasi Van Dida menggunakan persen. Dan kita klik OK. Baik, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan mengelompokkan data slope tersebut menggunakan Art Toolbox, kemudian kita ke raster class, kemudian reclassify. Kita menggunakan input rasternya yaitu slope. Dengan classify, kemudian kita classify-nya kita kelaskan menjadi 7 kelas dengan manual. Kemudian kita sesuaikan break values-nya seperti yang ada di tabel Van Dida dengan menggunakan persen. Kemudian data paling tinggi kita lihat ke kontur maksimumnya. Jika kurang dari 140 maka kita akan menuliskan 141. Jika lebih dari 140 maka kita akan menuliskan lebih tinggi satu angka di banding yang di titik maksimum. Kemudian kita klik OK saja. Kemudian klik OK. Jika sudah seperti ini, kemudian kita akan mengubah data raster ini menjadikan polygon. Kita klik yang conversion, kemudian from raster, maaf salah. Kita ke
kartografi tool, kemudian kita ke kita ke conversion tool, kemudian kita klik from raster, klik raster ke polygon. Sini kita input raster yaitu request log, dan kita klik OK saja. Jika sudah seperti ini, kemudian kita akan mengubah ke open attribute table di raster di class. Kemudian kita tambahkan add field, kita tulis sini luas dengan tipenya yaitu float, lalu klik OK. Klik kanan di sini, kemudian calculate geometry, ini di area, kemudian unitsnya yaitu tetap di square meter. Pastikan koordinat sistemnya yaitu WGS 1984 dengan jumlahnya 49S, dan kita klik OK. Jika sudah, kita tutup saja, kemudian kita unchecklist semuanya kecuali di raster di class. Kemudian kita akan mengeliminasi zona-zona yang kecil ini menggunakan information, kemudian kita pilih yang sekiranya tidak terlalu luas dan tidak terlalu kecil untuk menghilangkan luas-luas yang terlalu kecil ini. Kita pilih saja menggunakan klik information, identify, dan kita pilih salah satu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Setelah kita pilih ini, kemudian kita luasnya kita copy, kemudian kita klik kanan di raster di class, kemudian klik table option, select by attributes, kemudian kita pilih di luas kurang dari sama dengan spasi, lalu paste yang ada. Kemudian kita hapus angka di belakang koma, lalu apply. Jika sudah, kemudian kita close, kita ke arc toolbox, kita ke data management tool, kemudian generalization, eliminate. Kita input layer di raster di class, kemudian kita pilih outputnya yaitu polygon eliminate. Kita save, kemudian kita OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa menghilangkan polygon yang tereliminasi dengan clear select filter. Jika sudah seperti ini, kita akan memperhalus polygon dengan cara klik arc toolbox, kemudian kita pilih di cartography tools, dan kita pilih generalization, pilih smooth polygon. Dengan input fiturnya yaitu polygon eliminate, kemudian kita smoothing algoritmnya kita ganti jadi bezier interpolation, dan klik OK. Kita tunggu. Kemudian jika sudah menjadi seperti ini, kita bisa unchecklist saja di polygon eliminate dan raster di class, kemudian kita memberi warna sesuai tabel Van Zuydam dengan klik kanan di polygon eliminate smooth, kemudian properties, pilih symbology, kategori, kemudian kita pilih ke value fieldnya, kita ganti grid code, kemudian equal values, kemudian kita sesuaikan warnanya dengan yang ada di tabel Van Zuydam. Untuk yang pertama yaitu kita ganti ke leaf green dengan outline colornya no color, kemudian yang kedua adalah very dot green, outline-nya yaitu no color, dan yang ketiga adalah solar yellow, yang keempat adalah electron pool, yang kelima adalah rhodolite rose, dan yang terakhir adalah Mars red. Jika ada yang ketujuh yaitu menggunakan anemone violet, kemudian kita apply, klik OK. Lalu kita akan melanjutkan ke pemotongan area sesuai batas administrasi. Kita pergi ke list by drawing order, kemudian kita pindah batas administrasi jadi ke atas, kemudian jangan lupa di checklist. Kita ganti dulu fill colornya menjadi no color, dan outline colornya kita ganti menjadi merah agar terlihat. Outline-nya kita menggunakan 2. Kemudian kita akan menggunakan cara di acara kedua kemarin yaitu menggunakan geoprocessing. Klik, kita input fiturnya yaitu adalah polygon eliminate yang smooth, kemudian klik fiturnya adalah batas administrasi, dan klik OK. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah, kita klik polygon eliminate-nya, kita akan hilangkan. Kemudian klik kategoris, kita import saja symbology dari sini. Lalu kita klik OK. Value field-nya sudah grid code, dan kita apply. Klik OK. Jika sudah, kita akan membuat sayatan. Kita akan membuat sayatan. Yang pertama kita akan klik unchecklist dulu polygon eliminate, lalu checklist batas administrasi dan checklist team. Jika sudah seperti ini, kita klik 3D analysis, klik option. Kemudian location to save-nya kita akan membuat folder baru di sini. Klik saja sayatan. Lalu kita klik OK. Kemudian kita pergi ke 3D analysis. Toolbar option, kita akan membuat interpolate line. Pastikan di interpolate line ini kita akan membuat sayatan yang tegak lurus dengan konturnya. Kita cari terlebih dahulu. Lalu jika sudah, kita double klik. Kemudian jika kita akan melihat data hasilnya, yaitu kita klik di profil graph-nya.
Jika sudah terlihat penampang seperti ini, kemudian kita close saja. Kemudian kita akan membuat new data frame dengan klik insert data frame. Kemudian kita klik data frame, kita add data, kemudian di sayatan kita pilih yang pg1 S1 ini. Jika sudah seperti ini, klik kanan pada pg1, open attribute table, klik table option, lalu kita ekspor data tabel kita. Kemudian kita output tabelnya, kita klik di sayatan ini, dipastikan pada file sayatan, kita namai jadi tabel sayatan. Klik save. Kita namai jadi tabel saja. Jangan lupa save as tipenya kita ganti jadi data di base table. Kemudian kita save, lalu klik OK. Kita klik yes saja. Kemudian kita close. Kemudian klik kanan di tabel, display XY data. Excel-nya kita ganti ke M, kemudian EV-nya kita ganti ke Z. Oh ya, sebelum tadi, kita klik kanan di new data frame property, jangan lupa kita setting zonanya terlebih dahulu. Kemudian kita setting lagi ke XY datanya. Excel-nya kita ganti M, kemudian EV-nya kita ganti Z, kemudian kita sesuaikan lagi zonanya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan mengubah data titik ini menjadi garis menggunakan Arc Box. Kemudian kita ke data management, kemudian features, kemudian kita klik points to line. Nah, input fiturnya yaitu tabel event. Kemudian kita klik OK. Kemudian jika sudah seperti ini, kita klik kanan. Jika tidak terlihat, kita bisa ke zoom to layer. Baik, ini adalah sayatannya. Kemudian dilanjutkan ke layout view. Kita akan setting layout kita. Yang kita gunakan hanya yang sayatan. Kemudian batas administrasi kan. Yang polygon eliminate ini. Routingnya kita hilangkan saja. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita sesuaikan skala dari yang atas dan yang bawah. Kemudian kita samakan. Jika sudah, lalu kita akan menambahkan grid pada versi yang bawah. Klik kanan pada layer yang sayatan, klik properties, dan kita pilih grids, new grid, kita pilih ke measure grid, dan kita next, kita klik yang labels only, dan kita next, lalu finish, kemudian kita pilih ke properties, dengan labelsnya yaitu left dan bottom saja, kemudian vertical labelnya kita juga left saja, kemudian X kita pilih yang left dan bottom saja, dan kembali ke labels, kita pilih fontnya yaitu Times New Roman, dan size-nya yaitu 10 atau 12, pilih additional properties, dan number format, kita pilih number formatnya roundingnya 0, pilih Times New Roman, full, kita bold, kemudian lines-nya kita pilih yang do not show lines or ticks, dan unit meter kita bisa atur intervalnya X-nya, kita akan mengatur ke 2000, lalu klik OK, apply, dan OK. Kita sesuaikan ini ke menjadi 0 pada pojok-pojok. Jika sudah seperti ini, kemudian kita ganti warna sayatannya menjadi hitam, levelnya 1 saja. Kemudian kita akan menambahkan teks pada halaman tersebut. Kita ubah menjadi A. Kita pilih change symbol. Kita pilih Times New Roman. Pilih 10, lalu bold. Kemudian bila kita OK, kita atur di pojok. Kemudian kita copy paste saja. Sini. Kita ganti menjadi B. OK. Kemudian kita akan beri hal yang serupa juga pada peta di atas. Paste lagi.
Jangan sampai lupa titik A yang di mana dan titik B yang di mana. Kemudian kita akan memberi judul dengan teks box lagi di sini. Kita beri judul menggunakan sayatan A sampai B. Kita edit saja. Skala 1:100.000. Lalu kita ganti simbolnya dari Times New Roman, ukurannya 12 atau 10. Jangan lupa kita bold dan klik OK. Kita pilih yang di tengah saja dan kita klik OK. Kita sesuaikan pada sini. Baik, jika sudah jadi seperti ini maka sudah selesai. Terima kasih. Kemudian jangan lupa kita save menggunakan save as. Kita kasih nama new acara 3 underscore nama dan kita save. Lalu jika ingin map tersebut di print, kita export map. Kemudian kita pilih save as tipenya PDF, lalu kita save. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.